usia 12 tahun. Artinya anak ini sudah bisa dilakukan proses sistem peradilan pidana anak. Yang tadi sebagaimana kita sudah pelajari, kenapa anak sampai harus melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum atau kenakalan remaja. Kita akan bedah berikutnya. Ya, bahwa dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana materi-materi sebelumnya kita sudah melakukan perubahan paradigma. Kita memahami bahwa hukum pidana sebagai ultimum remedium, terlebih yang kita hadapi adalah anak yang memiliki karakteristik unik, bisa jadi rapuh ya, karena mereka dalam proses tumbuh kembang, atau sekalipun jangan sampai kemudian kita memberikan pengaruh buruk dalam proses tumbuh kembangnya mereka. Karena ingat, kepentingan terbaik bagi anak harus tetap dijunjung tinggi dalam proses perlindungan anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Dalam proses penyidikan di kepolisian misalnya, tidak kemudian serta-merta semua penyidik yang ada dalam tubuh Polri kemudian diberikan kewenangan untuk menangani kasus anak atau perkara anak. Tentu hanya petugas-petugas Polri tertentu yang memiliki kewenangan dalam menangani kasus anak. Mereka yang sudah memiliki kompetensi, pengetahuan, kemampuan yang berkaitan dengan teknis ataupun bahkan ke dalam filosofi perlindungan anak tentunya. Di dalam proses penyidikan, bahwa tidak hanya pihak kepolisian saja yang nantinya akan terlibat. Bagaimana kita tahu dalam sasaran sistem peradilan pidana anak di materi sebelumnya, ada peranan di luar hukum yang juga cukup besar dalam proses penanganan perkara anak. Salah satu diantaranya juga ada peranan penting dari PK Bapas. Apa PK ini? Mereka adalah petugas kemasyarakatan dari Bapas yang kemudian memiliki peran cukup penting dari sejak awal ketika anak berkonflik dengan hukum sampai dengan nanti di akhir proses sistem peradilan pidana anak ini. Perannya sangat penting sekali. Maka wajib dimintakan pertimbangan atau saran dari PK Bapas ketika dalam proses penyidikan terhadap perkara anak. Tentu sudah memiliki sudah memasuki syarat-syarat yang terpenuhi sehingga perkara anak ini juga bisa diproses oleh penyidik anak ya. Dapat pula meminta pertimbangan dan saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, kerja sosial, atau misalnya tokoh-tokoh yang memiliki concern, kepedulian terhadap anak misalnya. Kenapa diperlukan? Karena itu tadi, bisa jadi kemampuan dari pengetahuan dari penyidik memiliki keterbatasan atau menghadapi persoalan yang memiliki karakteristik sangat unik spesifik terhadap anak tertentu sehingga perlu mendapatkan masukan, saran atau pertimbangan dari tokoh-tokoh yang barusan disebutkan. Tahapan yang selanjutnya kemudian wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial. Wajib hukumnya. Kenapa? Karena kita tidak ingin dalam proses penanganan perkara anak ini kemudian justru membuat anak menjadi dengan karakteristik kerentanannya tersebut kemudian menjadi
merusak psikologis anak dengan meminta laporan dari pekerja sosial yang profesional, tentunya penyidik akan sangat hati-hati sekali dalam menangani perkara anak, sehingga dalam penanganannya kemudian tidak terjadi kesalahan, atau setidaknya penyidik kemudian dapat dibenarkan proses penanganannya setelah dia penyidik itu mendapatkan laporan dari pekerja sosial tersebut. Selain itu juga, apabila hukuman maksimum yang diancamkan kurang dari 7 tahun dan juga bukan merupakan pengulangan atau residivism, maka wajib diupayakan diversi. Jadi prosesnya bisa dilakukan sistem peradilan pidana terhadap anak yang berusia 12 tahun, tetapi kalau misalnya sanksi pidana yang diancamkan itu di bawah atau kurang dari 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan dari tindak pidana, maka wajib dilakukan upaya diversi. Kalau diversi itu gagal, bagaimana? Ya, akan dilanjutkan di tahapan penyidikan, penyelidikan di kejaksaan. Di kejaksaan pun wajib dilakukan diversi. Ya, dalam hal penangkapan, misalnya, apakah bisa seorang anak yang diduga melanggar hukum pidana, apakah kemudian anak tersebut dapat dilakukan penahanan? Sementara di prinsip sebelumnya ada dikatakan bahwa sebisa mungkin kemudian untuk menghindari proses pembatasan kemerdekaan anak, maka yang disebut penahanan pasti merupakan bentuk pembatasan kemerdekaan terhadap siapapun, apalagi ini kepada anak. Apa-apa saja yang harus diperhatikan dalam proses penangkapan? Ada beberapa prinsip penting dalam penangkapan anak. Yang pertama adalah ini dipahami sebagai upaya terakhir. Tidak ada cara lain, cara yang lain mungkin sudah gagal, sudah coba dilakukan, ternyata tidak efektif, maka penangkapan ini harus dilakukan dengan upaya terakhir dan waktu yang paling singkat. Tidak boleh bertele-tele. Prinsip berikutnya, bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan kejam lainnya. Sebenarnya ini menjadi prinsip umum dalam penegakan HAM, perlindungan warga negara Indonesia. Seharusnya itu kemudian menjadi lebih sensitif lagi dilakukan penanganannya terhadap anak, karena anak memiliki perlindungan khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Misalnya kalau kita melihat derajat perlindungan, negara kita ini kan wajib melindungi seluruh warga negara Indonesianya, termasuk diantaranya ada anak. Berarti dia berhak mendapatkan perlindungan 1 derajat. Berikutnya kemudian ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Semua anak di Indonesia ini wajib dilindungi oleh negara. Berarti derajatnya udah 2 derajat ini. Negara wajib melindungi. Dan amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa ada klaster anak-anak tertentu yang perlu diupayakan, wajib diupayakan perlindungan khusus. Di antaranya adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang berhadapan dengan hukum, selain anak dengan difabilitas, selain anak yang berada dalam lokasi bencana. Anak yang berhadapan dengan hukum perlu perlindungan khusus. Maka proses penangkapan pun juga bagaimana sebisa mungkin bebas dari penyiksaan, bebas dari penghukuman dan perlakuan kejam lainnya, dan itu tingkat sensitivitasnya jauh lebih tinggi jika dibandingkan perlakuannya terhadap warga negara lain, misalnya orang dewasa misalnya.
Selain itu juga ada syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Kalau tadi prinsip-prinsip itu dijaga oleh setiap penegak hukum, harus dipahami sebelumnya itu. Tapi ada syarat juga yang perlu dipenuhi dalam proses penangkapan anak. Yang pertama, adanya bukti permulaan yang cukup. Ini juga menjadi satu hal yang umum sebagaimana diatur dalam pasal 17 KUHP kita. Yang syarat berikutnya, tindak pidana yang disangkakan itu berupa kejahatan. Tentu ingat dalam KUHP kita kan ada dua macam kategori pelanggaran hukum pidana. Yang pertama adalah kejahatan, yang kedua adalah pelanggaran. Pencelaan kita terhadap kejahatan tentu lebih tinggi ketimbang pencelaan kita terhadap pelanggaran. Ketika ada anak akan dilakukan penangkapan, bahwa syarat yang harus terpenuhi, tindak pidana yang didugakan yang dilakukan anak tersebut merupakan kejahatan, kecuali dalam hal telah dipanggil 2 kali secara sah dan tidak memenuhi panggilan. Saya rasa ini juga menjadi ukuran umum ya dalam proses penangkapan. Ada juga tata cara penangkapan yang lebih spesifik yang harus dipahami dalam perkara anak ini. Yang pertama, dilakukan dengan cara manusiawi, dengan memperhatikan kebutuhan khusus sesuai dengan umurnya. Bukan kemudian ada orang yang dianggap diduga melakukan kejahatan, lalu kemudian standar prosedur yang ada di dalam kepolisian dilakukan sebagaimana mereka melakukan kepada orang dewasa, misalnya ditangkap, diborgol, dan lain sebagainya. Harus memahami, memperhatikan kebutuhan yang sesuai dengan umurnya dia. Ingat, anak-anak tidak bisa dalam kondisi diancam. Anak-anak tidak bisa dalam kondisi paksaan. Anak-anak tidak bisa dalam kondisi tekanan, atau misalnya digertak dan lain sebagainya. Tidak bisa begitu. Harus memahami juga bagaimana kebutuhan yang kita sesuaikan dengan umurnya dia. Pada saat dilakukan penangkapan, anak wajib diberitahu tentang alasan penangkapan. Ini menjadi hak-hak yang umum, bahkan tidak hanya di negara kita, di seluruh dunia pun, sebagaimana dalam Konvensi Hak Sipil dan Politik ICCPR, bahwa kita juga berhak untuk diberitahu atas pelanggaran apa yang didugakan kepada kita. Tetapi karena usianya masih anak, maka yang juga wajib diberitahukan adalah orang tuanya dia. Orang tua si anak yang diduga melakukan pelanggaran. Berikutnya, memberitahu orang tua atau walinya dalam tenggat waktu sesingkat-singkat mungkin. Sebenarnya ini juga salah satu pengejawantahan dari prinsip-prinsip pelaksanaan persidangan yang konon katanya itu biaya murah, singkat, cepat, dan lain sebagainya itu. Tetapi banyak pihak yang mengatakan itu hanya mitos saja. Karena oknum-oknum di dalam kerja-kerja administratif negara kita itu semacam ada pandangan kalau bisa diperlambat, apa yang dipercepat. Tidak berpikiran progresif, tidak berpikiran hal-hal yang positif, bahwa sesuatu yang dilakukan lebih cepat itu ya harusnya jauh lebih baik. Tetapi masih ada juga beberapa oknum dari orang-orang yang berada di bagian-bagian kerja-kerja administratif seperti ini, walaupun tidak banyak dan diharapkan tidak ada lagi, terutama dalam proses perkara anak. Berikutnya, selain itu, bahwa di tahapan berikutnya, ketika ada anak yang masuk dalam kategori perlu ditahan atau tidak, ada syarat-syarat. Kalau tadi ditangkap, ya sekarang proses penahanan. Ada syarat-syarat juga yang harus dipahami, yang harus dipenuhi ketika ada anak yang sebagai upaya terakhir kemudian harus ditahan.
Syarat pertama adalah anak telah berusia 14 tahun. Kalau tadi proses peradilan pidana dapat dilakukan ketika anak sudah berusia 12 tahun, tetapi kemudian diupayakan diversi. Kenapa? Untuk menghindari efek buruk dari sistem peradilan pidana kita. Tetapi ketika anak ini sudah berusia 14 tahun dan juga kemudian diduga melakukan kejahatan, maka ada hal-hal yang juga perlu diterapkan dalam hal ini, misalnya sampai dengan harus menahan. Ada proses penahanan terhadap anak yang diduga melakukan kejahatan. Syarat yang pertama, dia harus telah berusia 14 tahun terlebih dahulu. Hal ini diatur dalam pasal 32 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak kita. Diduga melakukan tindak pidana yang diancam 7 tahun dan ada bukti permulaan yang cukup. Kenapa diduga melakukan kejahatan yang ancaman pidananya adalah 7 tahun atau lebih? Ini sebagaimana diatur dalam pasal 32 tadi. Karena ini berarti masuk dalam kategori pelanggaran kejahatan yang cukup berat. Jika ancamannya di atas dari 7 tahun, berarti ini ancaman pidana yang atas pelanggaran pidana yang cukup berat. Ada bukti permulaan yang cukup, tentu saja tidak bisa seseorang ditahan atas dasar yang lemah atau tidak ada dasarnya sama sekali. Tentu ada bukti permulaan yang cukup, setidaknya 2 menurut alat bukti di dalam KUHP kita. Syarat berikutnya bahwa ada kekhawatiran anak akan melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Sekalipun saya pribadi tidak begitu setuju dalam hal ini, karena syarat-syarat penahanan ini tetap saja masih berperspektif terhadap penanganan bagi orang dewasa. Semua tahapannya sama, hanya mengurangi saja dari batasan usia dan juga sanksi pidananya saja. Proses-proses secara umum hampir sama penerapannya bagi orang dewasa. Misalnya diduga bukti permulaannya yang cukup, ada kekhawatiran melarikan diri. Apa yang akan dilakukan oleh anak-anak yang telah melakukan pelanggaran hukum? Melarikan diri paling juga ke keluarganya, ke teman dekatnya, atau ada kekhawatiran untuk merusak barang bukti. Itu sepertinya kecil kemungkinan, walaupun tetap ada. Dan tentu aparat penegak hukum kita memiliki kekhawatiran ke sana ya, dan berdasarkan pengalaman juga tentunya. Dan atau mengulangi tindak pidana. Jadi ini juga syarat-syarat penahanan anak. Dan ingat, ini adalah upaya terakhir yang harusnya dilakukan ketika ada upaya-upaya lain yang gagal atau sudah dilakukan sebelumnya. Dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 mengatakan bahwa penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua atau wali dan atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Ketika ada orang tua, wali, atau lembaga yang bisa meyakinkan penegak hukum, yang bisa memberikan jaminan bahwa anak ini tidak akan melarikan diri, anak ini tidak akan merusak barang bukti atau tidak akan mengulangi perbuatan yang sama, maka penahanan tersebut tidak perlu dilakukan sekalipun sudah memenuhi syarat-syarat tadi. Dia
memiliki permulaan bukti yang cukup, dia melakukan kejahatan yang ancamannya lebih dari 7 tahun, dan pengaturan-pengaturan lainnya. Ketika ada orang tua wali atau lembaga yang memiliki kredibilitas, tidak perlu diragukan, yang bisa menjamin kepada anak tersebut, maka penahanan tidak boleh dilakukan. Lalu bagaimana dengan tempat penahanan anak? Ini yang menjadi persoalan, menjadi concern banyak pihak. Bahwa penahanan anak dilaksanakan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), yang merupakan tempat sementara bagi anak yang selama proses peradilan berlangsung. Maka ini sebagai pengganti fungsi dari rumah tahanan yang seharusnya didesain sedemikian mungkin sehingga anak merasa tidak berada dalam tahanan, sehingga anak tetap terpenuhi hak-haknya dia dalam bermain, dalam belajar, dan hak-hak lainnya dia yang tetap harus dipenuhi sekalipun dia berada dalam atau berhadapan dengan hukum. Apabila lapas tidak atau belum tersedia, penahanan anak dilakukan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau LPKS setempat. Cuma persoalannya adalah di setiap daerah apakah sudah memiliki LPAS, Lembaga Penempatan Anak Sementara, dan kalau LPAS-nya tidak ada, amanat dari undang-undang ini mengatakan dapat dilakukan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) setempat. Apakah kemudian di tempat anak ini berperkara kemudian juga dapat ditemukan LPKS? Kalaupun ada, seberapa dia memiliki kelayakan yang masuk dalam standar tertentu dalam proses penahanan anak sementara ini misalnya. Bagaimana juga penjaminan kebutuhan-kebutuhan dasar si anak juga, apakah dapat terpenuhi selama dalam penahanan anak ini. Perihal jangka waktu penahanan, tentu proses yang dialami atau yang akan dihadapi oleh perkara anak tidak sama seperti proses atau jangka waktu sebagaimana orang dewasa. Di dalam penyidikan, untuk penyidikan, kepentingan penyidikan, anak dapat dikenakan penahanan paling lama 7 hari. Di proses penyidikan 7 hari, tapi kemudian atas permintaan penyidik, penuntut umum dapat memperpanjang paling lama 8 hari. Ini dapat lagi diperpanjang lagi menjadi 8 hari lagi. Dan hal ini tentu pasti berbeda kalau kita melihat bagaimana pengaturan di undang-undang sebelumnya, bahwa undang-undang sistem peradilan pidana anak ini merupakan perubahan atau pengganti dari undang-undang pengadilan anak sebelumnya nomor 3 tahun 97. Di jangka waktu penahanan dalam undang-undang nomor 3, undang-undang terdahulu, itu setengah kali 20 ditambah 40 itu sama dengan 30 hari setengah dari orang dewasa yang tidak mengenal pasal 29 KUHP. Sementara kalau di dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak 7 hari umumnya, lalu kemudian dapat diperpanjang dengan 8 hari, maka itu menjadi 15 hari maksimum. Sementara untuk di undang-undang sebelumnya itu sampai dengan 30 hari untuk penahanan anak. Dalam proses penuntutan, jangka waktunya untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 hari. Kalau tadi penyidikan 7 hari, tapi ketika masuk dalam tahap penuntutan itu
lamanya ditahan paling lama maksimum 5 hari dan dapat diperpanjang setelah kemudian penuntut umum meminta kepada pengadilan negeri, hakim pengadilan negeri, dapat lagi diperpanjang dengan tambahan 5 hari lagi. Maka ini menjadi total maksimum 10 hari. Berbeda dengan undang-undang sebelumnya, itu bisa mencapai 25 hari. Bayangkan 25 hari sebelumnya di pengaturan undang-undang nomor 3 tahun 97. Dalam tahapan kasasi, ketika proses diversi ini gagal, tentu anak juga tetap dilanjutkan proses perkaranya, tetapi tetap diupayakan lagi diversi. Tetapi kalau gagal ya tetap proses kemudian maju. Namun undang-undang SPPA kita memberikan aturan tentang proses penahanan ketika atau manakala diversi tersebut tidak tercapai. Di dalam tahapan kasasi, untuk kepentingan pemeriksaan di tingkatan kasasi, hakim kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 hari. Karena mungkin semakin tinggi tahapannya, prosesnya semakin belibet, dan masa tunggunya juga tentu cukup lama jika kita bandingkan dalam proses-proses di bawahnya ya. Atas permintaan hakim kasasi, Ketua Mahkamah Agung dapat memperpanjang paling lama 20 hari. Bisa diperpanjang lagi, tapi dia harus minta izin kepada Ketua Mahkamah Agung. Dan bisa diperpanjang menjadi 20 hari lagi. Berarti ini menjadi total 35 hari dalam proses kasasi. Hal yang berbeda, pengaturannya di undang-undang terdahulu, itu bisa mencapai 55 hari. Kita bandingkan dalam undang-undang SPPA mencapai 35 hari masa penahanannya. Ya, jadi demikian bagaimana proses penangkapan sampai dengan kasasi dilihat dari perspektif sistem peradilan pidana anak manakala kita menangani perkara anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Demikian, sampai jumpa di materi berikutnya. Sehat selalu. Assalamualaikum.